Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah kembali dengan judul Haramnya Perbuatan Zalim. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kita wajib bersyukur atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita selama ini, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat yang diberikan Allah hanya kepada para hamba pilihan, dan nikmat hidayah yang dengannya kita masih hidup di bawah naungan iman dan Islam hingga saat ini. Kita memohon kepada Allah agar mengekalkan nikmat-nikmat ini dan menyematkannya ke dalam dada kita hingga hembusan terakhir di penghujung tarikan nafas. Sholawat dan salam teriring semoga senantiasa Allah hadiahkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan di antara anak cucu Adam yang Allah pilih sebagai pembawa agama dan syariatnya yang paripurna, dan kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang dengan jujur dan tulus mengikuti dan menapaki ajaran yang beliau bawa, yakni agama Islam. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, nilai-nilai Islam yang luhur nan suci sangat bertentangan dengan perbuatan zalim, karena kezaliman adalah akhlak dan perbuatan tercela menurut kesepakatan orang-orang yang berakal. Makna zalim adalah wa asluhu wada'us syai'in fi ghairi maudhi'i. Pada dasarnya zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namun zalim juga memiliki beberapa makna, di antaranya juga bermakna kegelapan seperti disebutkan dalam ayat berikut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Juga bisa bermakna kekafiran, di mana Allah berfirman wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254.
Terkadang juga diartikan dengan kesyirikan sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Al-Quran surat Luqman ayat 13. Juga terkadang bermakna aniaya atau jahat sebagaimana firman Allah, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 148. Dan terkadang kezaliman juga bermakna kemaksiatan. Firman Allah, faminhum zalimu li nafsi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha adil, yang menciptakan seluruh makhluk, telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sebagaimana diterangkan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku telah menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Banyak ayat yang membicarakan kezaliman, salah satu di antaranya firman Allah, fama kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran surat At-Taubah ayat 70. Dalam tafsir Al-Musyayyar disebutkan, fama kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu humuz zalimun li anfusihim bitakdzibi wal mukhalafati. Maka Allah tidaklah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan mendustakan dan menyelisihi ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jika ada yang bertanya, kalau memang Allah tidak menganiaya hamba-hambanya dan Dia Maha Pengasih dan Penyayang, lalu untuk apa Allah menciptakan azab dan siksa neraka? Jawabnya adalah karena Allah Maha Adil. Karena keadilannya Dia menciptakan neraka untuk kaum yang durhaka. Jika manusia taat dan durhaka, mukmin dan kafir, pembunuh dan korbannya, pemerkosa dan korbannya disatukan dalam tempat yang sama, mendapatkan semua nikmat yang sama di surga, maka justru akan dipertanyakan keadilan Allah. Bahkan jika Allah hanya menciptakan surga untuk semua hambanya, baik yang mukmin maupun kafir, justru itu menjadi sebuah kezaliman, dan maha suci Allah dari sifat tersebut, sebab seakan Dia telah meletakkan orang kafir dan aniaya bukan pada tempatnya. Perbuatan zalim akan berakibat buruk kepada pelakunya sendiri pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Takutlah untuk berbuat kezaliman, sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk menolong pelaku kezaliman dan orang yang dizalimi, sebagaimana sabda beliau, "Wal yansur rajulul akhahu zaliman au mazluman in kana zaliman fal yanhahu fa innahu lahu nasru wa in kana mazluman falyahsurhu." Hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Jika ada pelaku kezaliman, maka hendaklah mencegahnya, maka itu adalah pertolongan baginya, dan jika dia yang dizalimi, maka tolonglah dia. Hadis riwayat Muslim nomor 2584. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, berbicara tentang kezaliman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu salasatun wa zulmu la yatrukuhullah wa zulmu yaghfaru wa zulmu la yughfaru fa amma zulmul ladzi la yughfaru fasyirka la yaghfiruhullah wa amma zulmul ladzi yughfar fa zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbihi wa ammal ladzina la yutrak faqadullaha ba'duhum min ba'd. Kezaliman, ada 3 kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, kezaliman yang akan Allah ampuni, dan kezaliman yang tidak akan diampuni. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni adalah kesyirikan. Allah tidak akan mengampuninya. Lalu kezaliman yang diampuni adalah kezaliman seorang hamba jika dia berbuat kesalahan antara dirinya dengan Rabb-nya, maksudnya adalah maksiat. Sedangkan kezaliman yang tidak akan Allah biarkan adalah kezaliman sesama manusia, maksudnya Allah akan memberikan balasan setimpal bagi pelakunya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, maka dari itu kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari berperilaku zalim dan berbuat kezaliman, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, hidup rukun dan tentram di bawah indahnya naungan Islam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan atau telah kami sampaikan tausiah yang berjudul haramnya berbuat zalim, ya, haramnya perbuatan zalim. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tausiah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.